Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan mulai kembali mempelajari tematik 5H bertema tentang lingkungan, sahabat kita. Dan kita sudah tiba di subtema ketiga, usaha pelestarian lingkungan, dan di pembelajaran 1 dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa bersama doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk muatan bahasa Indonesia yaitu literasi, membaca wacana di buku tematik 5H, yaitu ada wacana tentang usaha pelestarian lingkungan halaman 109. Kemudian kisah Bapak Sugeng Handoko, si pejuang air Gunung Kidul di halaman 110 dan halaman 111. Untuk ilmu pengetahuan alam atau IPA, ada wacana literasi yang harus kalian baca di buku tematik 5H halaman 113 tentang air bersih. Kemudian kita akan mempelajari komponen persyaratan air bersih di video ini. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari komponen persyaratan air bersih. Namun kita akan belajar dulu tentang apa itu air bersih. Air bersih merupakan salah satu elemen yang sangat dibutuhkan manusia di seluruh penjuru dunia. Saat air tidak ada, maka yang akan muncul adalah krisis air. Saat ini, meski air masih banyak ditemukan di bumi, faktanya masih ada krisis air bersih. Ya, hampir setiap harinya jumlah air bersih yang ada di bumi ini berkurang dan semakin sedikit. Penyebabnya sangat banyak, mulai dari pencemaran lingkungan, pembuangan limbah pabrik, hingga pembuangan limbah rumah tangga yang sembarangan. Pemakaian air yang setiap hari tidak pernah berhenti membuat air bersih menjadi semakin berkurang. Lalu bagaimana solusinya? Sebelum kita membahas tentang solusi dari krisis air bersih, mari kita lihat dulu pengertian dari air bersih dan bagaimana pula syarat dapat dikatakan bersih sehingga layak untuk dikonsumsi dan digunakan oleh umat manusia. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1405-SK-MIRING-11/2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja, perkantoran, dan industri terdapat pengertian mengenai air bersih, yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, terdapat 3 komponen persyaratan air bersih. Yang pertama adalah persyaratan fisik, yang kedua adalah persyaratan kimia, dan yang ketiga persyaratan mikrobiologi. Mari kita bahas. Yang pertama, persyaratan fisik air bersih. Syarat air dikatakan bersih dapat dilihat secara fisik atau yang biasa disebut syarat fisik. Syarat fisik ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu pertama, tidak berwarna. Jadi warnanya jernih, ya, tidak berwarna apapun, hanya bening saja. Kemudian yang kedua, tidak berbau, baik itu bau harum maupun bau yang tidak sedap. Kemudian yang ketiga, tidak berasa, baik itu manis, asam, asin. Jadi hanya tawar saja.
Yang keempat, tidak mengandung padatan. Ya, kalau kita lihat mungkin seperti ada butiran-butiran, yaitu tidak berarti kalau ada air yang mengandung butiran berarti itu tidak dikatakan air bersih. Yang kelima, tidak keruh. Ya, keruh itu ada padatan-padatan yang ada di dalam air tersebut. Kemudian yang keenam, suhu air antara 10 sampai dengan 25 derajat Celcius. 6 syarat di atas dapat dengan mudah digunakan untuk mengenali air yang bersih pertama kali, hanya dengan melihat, merasakan, mencium, dan mengukurnya dengan termometer. Cukup menggunakan panca indera manusia. Kemudian yang kedua, persyaratan kimia air bersih. Selain syarat fisik, ada syarat secara kimia yang harus digunakan sebagai syarat air bersih dan cara mendapatkannya dengan penyaringan air. Di antaranya, yang pertama adalah derajat keasaman atau pH netral antara 6,8 sampai dengan 9,0. Derajat keasaman ini adalah ukuran di mana benda atau zat tersebut asam. Mungkin kita pernah memakan jeruk yang ada yang rasanya masam, ada yang sangat-sangat masam. Ini bisa diukur dengan derajat keasaman atau pH. Kemudian yang kedua adalah tidak mengandung bahan kimia yang beracun, ya, yang bisa membahayakan kesehatan manusia. Yang ketiga, tidak mengandung garam. Jadi air yang bersih itu tidak boleh berasa asin ya, atau mengandung ion logam yang berbahaya. Yang kelima adalah kesadahan air rendah. Apa itu kesadahan air? Kesadahan air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya ion kalsium dan magnesium. Sederhananya adalah kalau air itu kesadahannya terlalu besar atau terlalu banyak, maka air tersebut tidak bisa menghasilkan busa kalau dicampur dengan sabun. Nah, air yang normal yang airnya itu mengandung kesadahan yang sedang atau tidak sadar akan menghasilkan busa yang banyak ketika dicampur dengan sabun. Yang kelima yaitu tidak mengandung bahan organik. Mungkin bagian-bagian dari hewan atau jadi tidak mengandung bagian-bagian dari hewan maupun tumbuhan ataupun manusia. Baik. Yang ketiga, persyaratan mikrobiologi air bersih. Setelah kita menggunakan panca indera dan ilmu kimia untuk mengenali air bersih, kini saatnya melihat lebih jauh tentang persyaratan secara mikrobiologi, yaitu mengacu pada kandungan air yang berbentuk mikro yang bisa diteliti di laboratorium. Yang pertama adalah tidak mengandung bakteri patogen, yaitu bakteri yang dapat menjadi penyebab penyakit. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak mengandung kuman penyakit, baik itu disentri, tifus maupun yang lainnya yang disebabkan karena pencemaran air yang tidak layak untuk dikonsumsi. Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa air dapat dikatakan bersih jika aman, higienis, layak diminum, baik, kemudian harga yang relatif murah dan jumlahnya tidak krisis. Baik anak-anak, berikutnya adalah tugas kalian hari ini. Ya, tugas kalian hari ini adalah literasi, membaca wacana yang ada di buku tematik 5H, yaitu tentang usaha pelestarian lingkungan dan kisah Bapak Sugeng Handoko, si pejuang air Gunung Kidul, dan yang terakhir adalah tentang wacana air bersih.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di lain kesempatan. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.